Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-15. Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-16. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022, pukul 17 WIB dengan petugas. Kor Lingkungan Santa Ana, Dirigen Ibu Yohana Indarwati, Organis Ibu B. Trihartiningsih, Pemazmur Ibu F. Diah Winingsih, Lektor Ibu Sisilia Miranti, Miss Dinar, Meila dan Anura, Prodiakon Gregorius Hartono dan Antonius Hadi Kristono. Tata altar, tim tata altar. Non-liturgi OMK. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp863.500. Kolekte kedua Rp708.000. Kolekte ketiga Rp618.000. Teks misa Rp68.000. Gereja telah menerima sumbangan untuk pembangunan pos keamanan dan talut dari NN sebesar Rp10 juta. Rencana penerimaan sakramen imamat dari tangan Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, pada hari Selasa 12 Juli 2022 di Gereja Paroki Keluarga Kudus, Banteng, Yogyakarta, bagi 2 diakon Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus, yaitu 1. Diakon Albertus Edwin Nur Istanto MSF berasal dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Mino Martani, Yogyakarta. 2. Diakon Benediktus Bemba Budo Bedi MSF berasal dari Paroki Santo Martinus, Nanggaroro, Nagekeo, Keuskupan Agung Ende. Rabu tanggal 27 Juli 2022 di Gereja Paroki Santo Antonius, Kota Baru, Yogyakarta, bagi 2 diakon dari Serikat Yesus, yaitu 1. Diakon Paulus Hastra Kurdani SJ, berasal dari Paroki Santo Petrus Kanisius Wonosari. 2. Diakon Yohanes Hari Kristanto SJ, berasal dari Paroki Santa Bernadette, Pangkal Pinang, Keuskupan Pangkal Pinang. Akan diselenggarakan tahbisan diakon bagi 3 frater dari Serikat Yesus Provinsi Indonesia oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang pada hari Rabu 27 Juli 2022 di Gereja Paroki Santo Antonius, Kota Baru, Yogyakarta, bersamaan dengan tahbisan Imam SY, yaitu 1. Franciscus Agustinus Daryanto SY, berasal dari
Paroki Santo Isidorus Sukorejo. 2. Fr. Antonius Siwi Dharmajati SJ berasal dari Paroki Santa Maria Assumpta Gamping. 3. Fr. Julius Suroso SJ berasal dari Paroki Santa Maria Bunda Penasehat Baik, Wates. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja yang berlaku, informasi yang menyangkut sifat calon tertabis tersebut merupakan masukan yang bermanfaat. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita sambut kedatangan Romo beserta para petugas dengan berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Setiamu, angkatlah hati, satukan kami umat-Mu ya Tuhan, terus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, anak-anakku yang dicintai Tuhan, kalau kepada kita ditanya, apakah kamu mencintai Allah? Kita menjawab ya. Masih lanjut, apakah kita sudah mencintai sesama? Cinta kepada Allah harus tampak dalam cinta kepada sesama. Itulah makna atau muatan dari sabda Tuhan hari ini, supaya kasih, kepercayaan atau imanku kepada Allah tampak di dalam hidup kita.
Sadar kita masih belum bisa sepenuh hati, banyak kekurangan dan kelemahan dalam hal ini. Mari kita berseru lebih dahulu mohon rahmat pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, karena cinta kasih Engkau rela menderita sengsara, wafat di salib, namun bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan kasihanilah kami. Karena cinta kasih Engkau menampilkan orang Samaria dalam perumpamaan agar hati kami tergerak untuk menolong sesama. Kristus kasihanilah kami. Karena cinta kasih Engkau mengadakan Ekaristi agar kami mampu memperbarui niat serta tekad kami melaksanakan perintah cinta kasih-Mu kepada Tuhan dan sesama. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami.
Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi pada hari ini untuk kesembuhan Ananda Nikodemus Permati Yuwono dimulai keluarga Erto Yuwono dari Mundilan. Mari kita bersama satu dalam doa dengan intensi kita masing-masing juga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menanamkan sabda-Mu di dalam hati kami dan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabda-Mu itu. Kami mohon doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami sebagaimana Putra-Mu telah melakukannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya. Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar jawablah aku, dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Orang-orang yang rendah hati, carilah Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepada tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga.
sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekarang ini
tapi sebetulnya juga sudah sering kita temui ya. Banyak orang yang gelisah terkait dengan hidup keagamaannya, terutama bagaimana memahami, mencerna tentang Allah yang sejati. Sampai ada yang berucap dalam batinnya, Allah sebagai yang tidak terjangkau, tidak terlukiskan, yang penting ikut saja ajaran agamanya sebagai kewajiban, pokoknya kowe ngandel ana Gusti Allah titik. Sama seperti anak-anak ini yang tugas kur, kalau ditanya siapa manusia yang pertama, mesti jawabannya Adam, Hawa. Siapa anak-anak Adam? Habel dan Kain. Meskipun kitab Kejadian sampai dari bab 1 sampai bab 12 bukan fakta sejarah, tapi pokoknya ngono sik wae, bahwa Tuhan menciptakan 6 hari, yang ke-7 istirahat, ya wis ngono sik wae. Pokoknya ning gereja jam 5. Kenapa jam 5? Ya wis ngono sik wae. Ya. Pokoknya ini wajib titik. Ya. Nah, gambaran kitab Ulangan tadi dapat dikategorikan sebagai jawaban atas kegelisahan itu. Musa semacam mewajibkan kepada umat Israel untuk berpegang teguh pada perintah ketetapan Allah seperti tertulis di dalam Taurat. Itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dikatakan sebagai sesuatu yang tidak terlalu sukar, tetapi kudu dipercaya. Lalu yang kemudian menyusul penegasan Musa untuk wis ndak usah pikir banyak tentang Allah, ndak usah gelisah Allah atau firman. Itu sebagai sulit dipahami dan dimengerti, karena menurut Musa hari ini ia mengatakan ia sangat dekat, yakni kata Musa di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi Musa mengatasi dengan penjelasan Allah itu tidak yang tempat jauh, sapa sing arep mlayu rono, sapa sing arep nyabrang gitu, tapi sudah ada dalam dirimu, dalam mulutmu, dalam hatimu. Maka kalau ada orang Katolik berdoa ora ono suarane, ya wis pancen Tuhannya ada di dalam hati. Nek nyanyi ya wis meneng wae mergo le nyanyi di dalam hati. Ya wis. Engko suwe-suwe ramane di dalam hati kok, ya. Mula nek wonten sebelahe sing ra melu nyanyi, oh di dalam hati. Ya. Kalau mau nyanyi pertama rung buka kidung adi buanter kleru, ora apa-apa. Ya, sing penting tidak di dalam hati. Jadi mangkene wonten ngomong sing ora melu nyanyi di dalam hati. Jane mergo cangkeme megah mengo gitu, ning di dalam hati. Nah, surat kepada jemaat di Kolose yang ditulis oleh Santo Paulus tadi lebih tegas lagi, menunjuk siapa sebenarnya gambaran Allah untuk kita. Paulus mengatakan gambaran yang paling jelas tentang Allah bisa kita temukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kita itu bersyukur punya Allah yang iso digambar. Bahkan sekarang itu yang modern, Tuhan Yesus main HP, telepon-teleponan barang. Jadi kemajuan ya. Jadi Tuhan kita itu sebelum disalib itu ya ono fotone tadi ini cetok ya. Dia disebutnya sebagai yang sulung oleh Santo Paulus, yang lebih utama dari semua yang diciptakan, karena segala ciptaan itu ada di dalam kuasanya. Tempat dan kenyataan yang ada yang disebut surga,
bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi roh-roh halus itu ya ono, ya. Singkatnya, Kristus Yesus itu mendahului segala sesuatu dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Bahkan dinyatakan bahwa kemauan kedamaian atau pendamaian itu pun bermula dari kehendak Allah. Melalui peristiwa Santo Paulus sebut adalah salib atau kematiannya, dengan darahnya merupakan dasar dan tindakan pendamaian Allah dan manusia. Maka kesimpulannya, kalau kita diwajibkan, kalau penghayatan iman yang seperti itu dijawabke mengkene, wis ora usah bingung, wis cetha pengandel kita ki sing sejati ya ming Sang Kristus pribadi, tidak ada yang lain. Maka kalau ada orang Katolik yang imannya sudah personal dan sungguh-sungguh menghayati imannya, pindah mesti gelisah. Mbok tambah sugih tetap gelisah. Mbok anake serba sukses mesti hatinya mesti gelisah. Maka peganglah iman sampai akhir. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, juga anak-anakku sekalian. Maka pertanyaan dari ahli Taurat untuk memperoleh kehidupan kekal, jawabannya juga jelas dalam kata-kata Tuhan tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, sesamamu manusia. Lalu pertanyaan yang menyusul dari ahli Taurat itu bisa juga mewakili kita masing-masing. Bertanya untuk membenarkan dirinya. Oke toh? Dalam kehidupan sehari-hari ini wong kita era penting ning omong ya. Umpamanya ada satu peristiwa oh nggih to. Lah mau des pundi ya. Kita iki nggateke banget ning jane ben entuk hati ke orang lain bahwa oh ternyata dhek iki perhatian. Cetha le mlaku ngalor ya, tindak ngaler, Pak. Wis cetha ning isih takon. Nek aku sing takon ya rumangsamu, aku ning iki. Cukup banyak orang itu cari perhatian untuk menambah sesuatu sing jane ra penting. Nah, ini ahli Taurat ini rupanya juga begitu. Maka pertanyaan yang menyusul dari Taurat itu, ahli Taurat itu dijawab oleh Tuhan dengan cerita. Wis cetok kowe isih takon nambah itu akeh cerita sing akeh sisan. Menarik bagi saya jawaban Tuhan tadi. Semoga juga mengena untuk Anda sekalian. Ceritanya udah tahu semuanya. Tapi saya merenungkan ada 3 pribadi yang tampak dalam cerita Tuhan itu. Seorang imam, figur yang pertama. Yang kedua seorang Levi, dan yang ketiga orang Samaria. Ini 3 simbol di dalam kacamata orang Israel yang menunjuk pada tingkatan keistimewaan. Imam itu mesti tingkatan pertama. Lalu suku Levi itu juga tingkatan istimewa, karena Levi itu punya garis keturunan tugas keimaman dari kelompok garis keturunan Harun. Lalu orang Samaria itu orang campuran yang dianggap orang yang tidak masuk Israel, blasteran, tetapi tidak banyak berpengaruh. Tetapi ternyata 2 sosok yang istimewa itu tidak mencerminkan sikap yang mestinya dimiliki. Ini sekarang ini yang baru ramai kan kasus pelecehan itu, menarik disimak. Mengapa di tempat yang istimewa itu bisa terjadi? Satu permenungan bangsa yang saya kira tidak mudah setiap orang menerima. Persis imam dan suku Levi dan orang Levi tidak mencerminkan keistimewaan yang dimiliki. Keutamaan hati dan belas kasihnya ternyata tumpul.
tidak ada di dalam penghayatan hidup mereka. Sementara orang Samaria yang termasuk orang yang tidak diperhitungkan itu tidak sekelas dari Levi maupun imam itu, derajatnya kurang, bahkan yang jauh dari keistimewaan, kekudusan, tetapi justru memiliki keutamaan hati dan belas kasih yang luar biasa. Penginjil Lukas itu merumuskan dengan kata-kata yang indah. Ketika ia melihat orang yang disamun itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sikap itu terwujud dalam tindakan nyata selanjutnya, merawat, membalut luka-lukanya, bahkan sebelumnya menyiram dengan minyak dan anggur. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya anaknya terluka, coba aja disiram dengan anggur. Enggak aja. Anggurnya legi. Ya. Tapi mungkin juga simbolis ya, minyak itu menjadi kekuatan, anggur itu dengan hati yang manis merawatnya. Ya. Lalu masih lagi membawa ke penginapan, merawat sampai keesokan harinya. Rupa-rupanya seperti sales-sales ya, dia tinggal di salah satu losmen lalu biasa nginep di situ ya. Dan orang itu dibawa ke sana. Masih lagi membiayai penginapan itu dengan membayar 2 dinar. Kalau kurang nanti masih mau melunasi. Setelah mengakhiri cerita, Tuhan lalu bertanya lagi, siapakah sejatinya? Sesama untuk orang yang disamun itu. Ahli Taurat jawabnya bener meneh. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, itulah sesamanya. Ini juga jawaban sindiran untuk kita. Semoga itu pun menjadi jawaban kita, sekaligus juga tindakan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap Anda tidak akan merasa di pihak yang merasa sebagai orang Samaria yang berbuat baik itu. Tetapi lebih dari itu, yaitu disadarkan dan dipanggil bahwa mungkin meski kita ini di mata orang merasa tidak dipandang, merasa tidak dihargai, tidak diperhitungkan orang, mungkin juga disalah sangka, bahkan dicap sebagai yang tidak baik, tidak mampu, tidak istimewa, seperti cap orang Israel atas orang Samaria tadi. Tetapi tindakan nyata dan cara hidup kita selalu berusaha bersyukur bisa seperti orang Samaria di dalam kisah yang disampaikan Tuhan pada hari ini. Saya pun juga sering menghibur diri dengan begitu, tapi dengan tantangan untuk bangkit. Ora dianggap masalah, sing penting aku menjalankan dengan sebaik-baiknya. Maka kita pun bisa belajar dari cerita Tuhan tadi, bahwa keutamaan cinta kasih, belas kasih, gerak hati itu tidak tergantung dari status kita di mata orang. Tindakan dan dengan apa yang kita miliki bisa mendukung keutamaan hidupku masing-masing. Kalau sudah berbuat baik itu tidak usah nengok bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot kini armantu ya. Tapi untuk berbuat baik tidak usah. Arep wonge kuwi lemu gede, nek pancen dheke pingsang ya tak gotong. Ya. Ora sah sik-sik iki bobote. Nah, aku ora sanggup. Ya. Ada orang yang mungkin bapak ibunya berselisih lalu anaknya lihat anak orang itu sakit lalu, "Ojo, iki karo bapakku ora seneng, mula aku rasa bantu." Ndak usah, ya. Maka jangan pikir bebet bobot kalau kita membantu sesama. Tindakan dan dengan apa yang kita miliki bisa mendukung keutamaan hidup kita. Katakanlah seperti dalam cerita tadi,
Orang Samaria itu bisa mewujudkan hati yang tergerak oleh belas kasih dengan cara merawat. Dan uang yang dimiliki yang bisa dipakai untuk jaminan atas tindakan keutamaan itu meskipun hanya 2 dinar, tetapi itu besar artinya. Maka mari kita mohon rahmat. Semoga rangkaian sabda Tuhan hari ini makin meneguhkan hidupku sebagai orang beriman. Kita memiliki keyakinan iman yang teguh dan jelas. Allah yang ada di dalam diri kita dan bersama kita bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat dengan kita. Tidak perlu kita merasa sulit menggambarkan sosok atau pribadi Allah, karena iman kita melalui Paulus hari ini mengajarkan bahwa Kristus Yesus itu gambar Allah yang cetha welo-welo. Kalau begitu cintailah Dia dengan melakukan apa yang diajarkannya. Teristimewa di dalam tindakan dan perbuatan kasih kita kepada sesama di dalam aneka wujud. Keadaan hidup dan status hidup kita juga jangan sampai menghambat untuk gerakan keutamaan hati kita di dalam belas kasih di tengah kehidupan ini. Dengan rendah hati, meski tidak berarti, tetap memiliki hati seorang Samaria yang selalu kaya akan gerakan hati dan belas kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari setiap akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar kasih kita tidak berhenti pada untaian kata yang indah, melainkan mewujud nyata dalam tindakan dan perbuatan. Bagi mereka yang memegang kepemimpinan dan kekuasaan dalam gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu menghargai hak-hak sesama manusia dan mencari kerjasama dengan semua orang dengan memberi kepercayaan dan dorongan, bukan dengan cara-cara otoriter. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang buronan, pengungsi, dan orang terlantar yang jumlahnya begitu besar di dunia dewasa ini, ya Bapa, semoga mereka semua mendapat tempat yang aman dan damai, suatu tempat tinggal dan tanah air yang tetap. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hidup bahagia dan sehat, serta dikelilingi sahabat-sahabat, ya Bapa, semoga mereka yang lebih beruntung dapat bertindak menurut teladan Yesus dengan mengangkat saudara-saudari yang lelah dan kesepian, yang dipermalukan dan dilukai oleh kehidupan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga hati kami terbuka bagi kebutuhan air mata dan kekhawatiran orang lain. Semoga kami menyadari bahwa mereka ditempatkan di jalan kami, supaya kami bertemu dengan Tuhan dalam mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jamanlah dan anugerahlah kesembuhan untuk anakku Nikodemus Permadiono. Dampingilah pula anak-anak yang sekarang ini tugas kur, supaya sungguh semakin kau berkati menjadi anak-anak yang berkenan bagimu, semakin pandai menyanyi, belajar, dan juga
membantu orang tua, taat, dan mau untuk belajar meraih masa depan. Kami mohon, Tuhan Allah kami berdoa kepadamu semoga cinta kasih kami selalu tulus dan nyata, serta meliputi semua orang tanpa membeda-bedakan. Siapkanlah kami untuk memberi kepada sesama bukan hanya pertolongan jasmani, tetapi juga hati kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat roti dan anggur yang kami persembahkan ini, semoga kami semakin tergerak untuk membantu sesama kami, sebagaimana Putra-Mu telah memberikan teladan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena boleh mengambil bagian dalam mengenangkan misteri Paskah Putra-Mu. Semoga kehadirannya dalam diri kami semakin memberanikan kami untuk berkorban demi terwujudnya cinta kasih yang nyata kepada sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, anak-anakku, keluarga Anda semua, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.